Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dan kita mengucap syukur kepada Tuhan saat ini oleh karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Ini firman saya bacakan dalam bahasa Indonesia masa kini. Mengucap syukur kepada Tuhan adalah keinginan Allah bagi kita sekalian sebagai orang-orang percaya. Tetapi betapa sulitnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak segampang apa yang kita ucapkan. Kita seringkali mendengarkan ungkapan daripada orang-orang, mungkin juga ungkapan kita yang berkata, jika saat hujan terus-menerus, kita rindukan kemarau. Dan jikalau kemarau datang, terus-menerus tidak turun hujan, kita rindukan hujan. Begitu terus sebaliknya, begitu terus peristiwanya. Tidak bisa mengucap syukur dalam keadaan yang terjadi. Umpamanya saja juga, pada saat kita belum berumah tangga, kita rindu berumah tangga. Setelah berumah tangga, kita rindu mempunyai keturunan. Setelah punya keturunan, kita pusing juga untuk mencukupi segala kebutuhan setiap hari. Saudara, betapa susahnya mengucap syukur kepada Tuhan. Ada cerita dalam dongeng ini. Diceritakan seorang tukang batu yang pekerjaannya mencari batu, memecah batu dan menjual batu-batu itu. Batu yang besar dicarikan batu kecil-kecil, bisa split, bisa untuk fondasi rumah. Pergilah dia ke kali dan dia memecahkan batu-batu itu, dia kumpulkan. Saat dia bekerja, dia kena panas terik matahari yang begitu menyengat kehidupannya. Dia berkata dalam hatinya dan berdoa, betapa enaknya jadi matahari. Kerinduannya dikabulkan dan dia jadi matahari. Saat dia jadi matahari, dia bersinar bangga, maka datanglah mendung yang sangat tebal. Dan mendung itu menutupi sinarnya. Matahari tidak bisa bersinar karena terhalang-halang oleh mendung itu. Mendung lebih hebat daripada matahari. Betapa enaknya gue jadi matahari. Maka kerinduannya betapa enaknya jadi mendung. Maka dia dikabulkan, dia jadi awan mendung yang begitu tebal. Dan awan itu menutupi matahari. Tapi awan itu juga tidak bisa bertahan lama. Lalu turun menjadi hujan. Wah, enak juga jadi hujan. Maka dia dikabulkan jadi hujan. Dan saat dia jadi hujan yang lebat sehingga terjadi banjir, dia melihat ada batu yang besar di tengah-tengah kali yang tak tergoyahkan oleh banjir itu. Maka dia berkata dalam hatinya, dia berdoa, enak juga jadi batu itu. Dan akhirnya dikabulkan ya segala keinginannya. Jadilah dia batu. Dia bangga dengan batu yang besar, kokoh, yang kuat. Namun saat itu datanglah orang yang mencari batu dan pemecah batu dan penjual batu-batu kerikil, datang memecahkan batu yang kuat dan besar itu. Dan dia berkata, enak jadi tukang batu. Jadi mari kita lihat, jadi tukang batu lagi kan? Apa yang sedang dia cari? Apa yang sedang dia rindukan dalam kehidupannya? Betapa susahnya orang mengucap syukur. Apa yang menyebabkan kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Yang pertama, sebab ada yang menutupi mata rohani kita, yaitu dosa. Selumbar daun tidak bisa menutupi bumi. Tapi kalau selumbar daun itu menutupi mata kita nggak bisa lihat apa-apa. Demikian pula, jikalau dosa menutupi mata rohani kita nggak bisa lihat Tuhan. Yang kita lihat dosa, yang kita lihat kejahatan, yang kita lihat kegelapan. Yang kedua, kenapa kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Sebab kita mengejar keinginan kita.
Sedangkan yang sudah ada di tangan kita tidak pernah kita syukuri. Selama keinginan itu menguasai kehidupan kita, kita susah akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena keinginan itu tidak akan pernah terpuaskan. Keinginan manusia tidak akan pernah terpuaskan. Dia akan bergulir terus untuk mencapai segala keinginannya. Sudah dapat, dia inginkan yang lain. Keinginan itu tidak akan terpuaskan. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa keinginan itu bagaikan sumur yang dalam, yang tanpa dasar. Dimasukin apa saja, nyemplung, saudara. Dan yang ketiga, apa yang membuat kita tidak bisa mengucap syukur? Ini penting, sebab kita tidak mengenal Allah. Saat kita tidak mengenal Allah, kita tidak akan bisa mengucap syukur. Dalam Matius pasal yang ke-6, orang yang tidak mengenal Allah, yang dikejar dunia, bukan Allah. Matius 6 ayat 31, 32, 33, 34, firman Tuhan menyatakannya. Sebab itu, Rasul Paulus menuliskan dalam firman Tuhan tadi, bahwa yang bisa mengucap syukur ialah orang-orang yang hidup bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memiliki kehidupan yang bergaul intim dengan Tuhan, supaya kita mengenal Tuhan dan kita bisa mengucap syukur. Seperti Rasul Paulus dalam segala keadaannya, dia mengucap syukur. Di penjara dia mengucap syukur. Di dalam perahu yang begitu terombang-ambing, akan tenggelam, dia bisa berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Bahkan Raja Daud juga berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Pengenalan kepada Tuhan adalah kunci kehidupan kita untuk kita bisa mengucap syukur kepada Allah. Oleh karena itu, mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lebih bergaul intim dengan Tuhan, kita lebih mengenal kepada Tuhan, supaya kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Mengucap syukur dalam segala hal, kita bisa mensyukuri apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.